warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, kalian baik-baik saja bukan? Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran ke-1. Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Anak-anak, untuk mengetahui seperti apa sih bentuk dan bunyi proklamasi tersebut, untuk mengetahuinya, silakan anak-anak saksikan cuplikan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak semuanya, setelah anak-anak menyaksikan cuplikan video proklamasi tadi, informasi apa yang anak-anak temukan di dalamnya? Untuk menjawabnya, silakan anak-anak tuangkan melalui peta pikiran lewat LKPD yang telah Pak Guru bagikan melalui via WA pada grup kelas kita. Apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Untuk mengetahui makna proklamasi tersebut, silakan anak-anak saksikan cuplikan video berikut ini. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia sebagai pernyataan atas kemerdekaannya sebagai bangsa Indonesia. Kedua, puncak kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dijajah bangsa Eropa sampai Jepang sangat lama. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan para pahlawan. Ketiga, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan negara lain. Pengakuan ini disebut sebagai pengakuan de facto dan diikuti dengan pengakuan dari negara lain yang disebut dengan pengakuan de jure. Keempat, menaikkan martabat dan bukti sebagai negara yang mandiri. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia, dan Indonesia berhasil mengusir penjajah. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini berlaku pada tumbuhan.
Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita saksikan cuplikan video berikut ini. Teratai. Teratai mempunyai ciri yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis. Batang dan akarnya berongga-rongga yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga teratai akan tetap dapat bernafas meskipun batang, daun, dan akarnya selalu terendam di dalam air. Kaktus. Kaktus mempunyai ciri khusus, ialah daun yang berbentuk seperti duri, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kaktus ini cocok hidup di daerah yang kering, contohnya di padang pasir. Mawar. Mawar adalah bunga yang sangat indah. Ciri khusus dari mawar ialah batangnya yang memiliki duri tajam, berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Bunganya yang indah, yang berwarna-warni, berfungsi untuk menarik perhatian serangga, yaitu untuk membantu proses penyerbukan. Anggrek. Anggrek adalah tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek tidak akan menyerap air dan zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek hanya memiliki akar yang menggantung untuk bernapas. Dan cara hidup anggrek inilah yang menjadi ciri khusus anggrek. Kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan yang mempunyai daun berbentuk seperti kantong. Tumbuhan di daerah yang tanahnya miskin kandungan nitrogen, cairan khusus yang ada pada daun kantong semar disebut nektar atau zat penyusun madu. Nektar ini yang akan menarik perhatian serangga, sehingga tumbuhan kantong semar dapat bertahan hidup. Kantung semar ini, Anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan cuplikan video tadi, anak-anak silakan tuliskan ciri yang dimiliki oleh tumbuhan dalam video tersebut. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.